Baik, selamat pagi. Saya atas nama Yosef Budi Hujan dengan NIM 842-0222-003. Jadi di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan materi belah ketupat. Nah, di sini kompetensi inti yang saya ambil, yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menerapkan dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, toleransi, dan damai. Yang ketiga, memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedur berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humonoria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradaban, serta menerapkan prosedural pada bidang kajian yang spektif sesuai dengan bakat dan minat yang memecahkan masalah. Yang keempat, mengelola, nalar, dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya dari sekolah secara mandiri, bertindak secara aktif, efektif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, yang berikut kompetensi yang saya ambil, kompetensi dasarnya. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar dari bangun datar belah ketupat. Yang kedua, menjelaskan rumus keliling dan luas dari bangun datar belah ketupat. Indikator pembelajarannya, yang pertama menjelaskan konsep dasar pada bangun datar belah ketupat. Yang kedua, menjelaskan konsep dasar dalam menentukan rumus dari bangun datar belah ketupat. Tujuan pembelajaran yang saya ambil di sini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat belah ketupat. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berhubungan dengan luas dan keliling belah ketupat. Nah, jadi di sini saya juga memaparkan materi pembelajaran saya, yaitu tentang belah ketupat. Nah, di sini saya yang pertama, pengertian dari belah ketupat itu sendiri. Belah ketupat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dengan sisi-sisi yang berhadapan, saling sejajar dan tidak saling tegak lurus. Keempat sisi belah ketupat memiliki panjang yang sama karena belah ketupat dibentuk dari 2 segitiga sama kaki yang kongruen. Yang berikut saya paparkan juga rumus dari belah ketupat. Rumus keliling belah ketupat sini, keliling sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Jadi sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi, maka keliling sama dengan 4 kali sisi. Saya juga memaparkan rumus luas belah ketupat. Jadi luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berdasarkan gambar di atas, maka 1/2 dikali sisi AC dikali diagonal BD, maka luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sini juga saya memaparkan rumus sisi belah ketupat. Sisi sama dengan keliling dibagi 4. Setelah itu saya juga memaparkan sifat-sifat dari belah ketupat. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Besar keempat titik sudutnya 360 derajat dan memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Unsur-unsur dari belah ketupat, yang pertama, 4 sisi yang sama panjang, 2 diagonal yang panjangnya tidak sama, sudut yang berhadapan sama besar, sudut yang berdekatan berpelurusan, dan terdapat segitiga sama kaki. Nah, di sini saya juga memaparkan contoh soal berkaitan dengan materi belah ketupat. Contoh soal yang saya ambil yang pertama, sebuah belah ketupat memiliki diagonal masing-masing 18 cm dan 24 cm.
hitunglah luas dan kelilingnya. Nah, jadi penyelesaian di sini saya menjelaskan rumus luas dari diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 sama dengan 18 dikali 24 dibagi 2 sama dengan 9 kali 24 sama dengan 216 cm persegi. Setelah itu untuk kelilingnya kita mencari dulu sisi AD dari gambar di setiap samping. Maka AD kuadrat sama dengan CO kuadrat tambah DO kuadrat. Maka menjadi AD kuadrat sama dengan 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 81 ditambah 114. 81 tambah 114 maka menjadi 225. Jadi AD sama dengan akar dari 225. Maka sisi AD-nya adalah 15 cm. Nah, untuk kelilingnya kan sisinya sudah didapat, maka keliling sama dengan 4 dikali sisi. Jadi 4 dikali 15 sama dengan 60 cm. Nah, di sini juga saya memaparkan metode dan model pembelajaran pada RPP. Metodenya di sini saya menggunakan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan modelnya itu saya menggunakan problem based learning atau PBL untuk RPP saya. Nah, media pembelajarannya yang pertama adalah tulis, itu ada spidol, ada penghapus, dan lain-lain. Yang kedua lembar kerja siswa atau LKS. Nah, di sini ada kegiatan inti. Di sini ada deskripsi kegiatan. Untuk pendahuluannya, deskripsi kegiatannya, guru memberikan salam dan meminta kesediaan dari salah satu siswa untuk memimpin doa. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran siswa. Yang berikutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu, guru memberikan absepsi untuk mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis siswa tentang materi yang akan dipelajari. Nah, alokasi waktu yang saya ambil di sini adalah 10 menit. Nah, untuk kegiatan intinya itu dibagi menjadi 5 fase. Yang fase yang pertama itu orientasi siswa pada masalah. Nah, itu guru meminta siswa untuk membentuk kelompok. Yang berikutnya, guru memberikan sebuah masalah kepada siswa untuk diselesaikan dalam bentuk LKS. Nah, di sini dalam LKS tertera juga latihan soal untuk dikerjakan siswa. Nah, yang soal yang pertama, diketahui belah ketupat EFG dengan panjang FH sama dengan 8 cm dan GE sama dengan 10 cm. Gambar dan carilah luas belah ketupat. Nah, di sini saya memaparkan kemungkinan jawaban dari 3 kemungkinan dari siswa-siswa tersebut. Kemungkinan jawaban yang pertama itu mereka menyelesaikan jawaban sesuai dengan soal yang diminta. Mereka pertama menggambarkan dulu gambarnya, setelah itu mereka menentukan luasnya. Jadi luas yang dijawab sini yang pertama 40 cm persegi. Terus topangan yang diberikan oleh guru di sini, guru memberikan persepsi kepada siswa tersebut dan memintanya untuk melihat kembali jawaban kemudian mendalami kembali hasil kerjanya. Guru melanjutkan memeriksa hasil pekerjaan siswa lain. Nah, untuk kemungkinan jawaban dari siswa kedua, di sini dia hanya menyelesaikan luasnya, dia tidak menggambarkan gambarnya lagi. Menjadi topangan yang diberikan oleh guru untuk siswa. Kemungkinan jawaban siswa kedua ini itu guru meminta siswa untuk membaca kembali soal. Yang kedua, siswa diminta untuk melihat kembali suruhan soal untuk memperbaiki jawaban dan guru mengapresiasi setengah jawaban yang sudah dijawab di atas tadi. Nah, untuk kemungkinan jawaban siswa ketiga ini, siswanya tidak tahu menjawab sama sekali. Maka di sini topangan dari gurunya yang pertama, guru memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa
seperti menanamkan rasa percaya diri dan semangat terhadap siswa. Yang kedua, guru meminta siswa untuk membaca kembali soal dan memahami maksud dari soal tersebut. Yang ketiga, guru menanyakan apa saja kendala yang ada pada siswa. Yang berikutnya, guru memberikan konsep terlebih dahulu kepada siswa untuk dapat mengerjakan soal. Nah, yang berikutnya, jika siswa sudah memahami konsep dari luas dan klinis segitiga, selanjutnya guru meminta siswa untuk menggunakan rumus yang sudah diberikan. Nah, di sini selanjutnya guru memberikan motivasi, setelah itu siswanya menyelesaikan jawabannya. Untuk fase yang kedua, mengorganisasikan siswa pada masalah. Guru meminta siswa membaca dan memahami serta menganalisis masalah secara berkelompok. Siswa diminta berdiskusi dengan teman kelompok untuk menyelesaikan LKS-nya. Yang berikutnya, guru membagikan LKS kepada kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKS. Untuk fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Siswa menyelesaikan soal LKS dalam bentuk kelompok. Guru berkeliling di setiap kelompok untuk membimbing kelompok yang mengalami kesulitan tersebut. Untuk fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru meminta siswa untuk menulis hasil karya secara rapi dan sistematis. Yang berikutnya, guru meminta siswa untuk menentukan salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang berikut, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan kerjanya. Untuk fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses masalah. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil kerja siswa. Berikut, guru memberikan penguatan dan motivasi terhadap hasil kerja siswa. Untuk penutupnya, untuk kegiatan inti ini alokasi waktunya 60 menit. Dan untuk kegiatan penutupnya, guru memberikan kesimpulan berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Yang kedua, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan dilanjutkan dengan mengucapkan salam. Itu alokasi waktunya 10 menit. Nah, di sini penilaian yang saya ambil, yang pertama, pengetahuan tes tertulis. Yang kedua, sikap. Yang ketiga, keterampilan. Untuk instrumen pembelajarannya itu lembar kerja siswa. Nah, di sini juga di dalam RPP saya lampirkan juga lembar kerja siswa atau LKS-nya. Di situ saya melampirkan soal-soalnya yang akan dikerjakan dan diselesaikan oleh siswa bersama dalam kelompok. Itu ada 2 soal. Yang paling terakhir saya melampirkan juga kunci jawabannya. Kunci jawaban dari LKS yang sudah diselesaikan siswa tadi. Itu yang menjadi pegangan untuk saya ketika mengajar. Oke, baik. Sekian dan terima kasih presentasi RPP saya tentang materi bola ketupat. Sekian dan terima kasih.